Nilai sebuah seni sangatlah universal. Dari sejumlah literatur seni, khususnya seni musik yang ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Selain menjadi sarana hiburan, nilai sebuah karya seni yang sangatlah universal juga memberikan banyak pesan moral. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Kebudayaan maupun penyebaran Islam di Nusantara misalnya, juga tidak bisa dipisahkan dengan sebuah nilai seni. Penyebaran Islam di Nusantara seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, juga banyak memasukkan unsur kesenian. Hal tersebut menunjukkan jika seni yang bisa mengantarkan nilai-nilai moral juga menjadi bagian dan media dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nilai sebuah karya seni, khususnya seni musik bernuansa Islami yang berasal dari negara Timur Tengah, seperti grup musik Samrah dan Gambus, juga terdapat di sejumlah wilayah di Kabupaten Donggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara tidak terlepas dari nilai-nilai seni dan kebudayaan. Praktik seni dan budaya yang begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan seni sebagai sarana siar dakwah Islam oleh para ulama. Indonesia yang begitu kaya dengan ragam seni dan budaya, sehingga setiap wilayah memiliki kesenian Islami tersendiri. Tidak terkecuali di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ini. Di sini kita akan menelusuri bagaimana kesenian Samrah dan Gambus menjadi salah satu media dakwah. Ikuti perjalanan saya dalam Jejak Islam. Kabupaten Donggala, salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tengah, menyimpan banyak nilai sejarah. Penyebaran Islam di kabupaten yang telah melahirkan beberapa daerah otonom baru ini juga tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Salah satu bentuk syiar Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, seperti melalui seni musik, juga tercermin di wilayah ini, yang ditandai dengan berdirinya beberapa grup musik religi ala Timur Tengah, seperti musik Gambus dan Samrah atau Hadrah dan sejenisnya. Salah satu grup musik Gambus di Kabupaten Donggala yang hingga kini masih aktif, yakni grup musik Gambus Sahara. Dengan beberapa anggotanya, grup musik Gambus Sahara yang terbentuk sejak sekitar 20 tahun silam, terbilang cukup eksis. Saudara, ini adalah violin atau biola yang mana merupakan salah satu instrumen dalam musik Gambus. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu grup musik Gambus tertua di Kabupaten Donggala,
yaitu bersama grup musik Kasidah Gambus Sahara. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah tadi sudah coba main biola atau violin. Ini pada pegang apa semua ini alatnya? Gambus, Gambus, biola, orgen, Oke, sudah berapa lama? 20 tahun. Wow, kurang lebih 20 tahun ya. Nah, biasanya dalam satu grup musik gambus itu ada pemain apa saja? Pemain bass, pemain suling, pemain gendang. Artinya lebih banyak lagi Iya, dari ini ya? iya. Oke, nah tampil di mana saja, membawakan apa saja? Membawa tampil di Jakarta. Masya Allah. Iya, ke Jakarta, Balikpapan. Artinya mewakili nasional. Nasional. Oh, sudah mewakili nasional juga Iya. untuk ajang-ajang perlombaan Iya. musik gambus ya? Musik gambus, iya. Oke, tapi biasanya ada vokalis juga? Ada vokalis ini. Ada vokalisnya. Biasanya musik-musik apa ini? Lagu-lagu apa yang dibawakan? Lagu kasidah, Syarah, Zahepe. Oke. Iya. Nah Pak, boleh kita coba main lagi Pak? Main gambus sambil saya main biola lagi. Selain sering diundang dalam kegiatan-kegiatan seremonial ataupun kegiatan keagamaan, grup musik Gambus Sahara dari Kabupaten Donggala ini juga sering mewakili Sulawesi Tengah dalam ajang ataupun lomba, baik tingkat lokal maupun nasional. Bila ku ingat, oh akan diriku, rasa gelisah terbayang dosaku. Beberapa jenis musik religi yang menjadi bagian dalam syiar Islam di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Donggala, juga banyak terbentuk di sejumlah lembaga pendidikan Islam, seperti pondok pesantren ataupun taman pengajian Al-Quran. Salah satunya di Pondok Pesantren Rubatul Khairat Donggala. Bagi mereka, para peserta didik di Pondok Pesantren Rubatul Khairat Donggala, memainkan alat musik religi yang berasal dari Timur Tengah menjadi bagian dalam kegiatan santri. Nah, Pak Ustadz, kalau ini apa namanya? Kalau itu namanya tam-tam. Tam-tam. Iya. Ini? Itu bass. Itu pasangan sama tam-tam. Oh, pasangannya. Oke, kalau untuk hadrah sendiri, apa saja sebenarnya item-item alatnya, juga ketukannya seperti apa? Oh, kalau dari nama hadro itu, ya itu namanya hadro. Tapi kalau biasa kita di Jawa-Jawa itu yang namanya rebana atau terbang. Kalau di pukulan hadro ini ada dua pukulan. Yang pertama meningka, yang kedua merasuk. Meningka sama merasuk. Boleh dicontohkan? Kalau dari setiap anak-anak latihan itu mereka diajar dulu mereka dari ketukannya mereka dari dum sama tak, dum tak.
Kalau dumnya tangan ditutup. Ini dibuka, dum. Nah, pas mereka tuki taknya dibuka, jari dibuka, tak, dum, tak, dum, tak. Nah, gitu. Berarti setiap instrumen ini beda-beda ya? Iya, beda. Bunyinya ya? Iya, beda. Begitupun dengan ketukannya beda-beda? Iya, beda-beda. Oke, kalau ini ketukannya sama juga, enggak? Beda-beda, beda dari mereka. Beda dengan itu ya. Tam-tam. Iya, tam-tam, bass, hadroh. Hadroh. Iya. Oke, tapi untuk keseluruhan ini disebut apa? Semua kalau disebutkan semua ini namanya hadroh semua mereka. Masuk semua hadroh. Kalau hadroh itu mencakup semua dari munsitnya, dari pemainnya, dari yang toki tam-tam, dari yang main bassnya. Oke, boleh dong dicontoh lagi adik-adiknya main Ayo coba. main hadroh. Mengantarkan satu moral tertentu dari setiap instrumen atau musik religi yang dimainkan. Hal tersebut menunjukkan jika karya sebuah seni yang mengandung sesuatu nilai keindahan, menunjukkan jika Islam juga sangat menghargai sebuah karya seni, sepanjang nilai sebuah seni itu memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Sebenarnya seni itu sejak zaman Rasulullah SAW sudah ada. Seni tari, pertunjukan-pertunjukan. Dalam beberapa hadis sahih dikatakan bahwa Rasulullah itu senang dengan pertunjukan-pertunjukan. Ada dulu pernah suatu ketika, dan itu di Masjid Nabawi. Ketika waktu hari Id, Rasulullah itu menonton pertunjukan tarian seni oleh orang-orang Habasyah. Sehingga Rasulullah panggil istrinya Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, ayo mari kita sini nonton sama-sama. Sehingga sampai Sayyidatuna Aisyah itu bersandar di bahunya Rasulullah SAW menonton pertunjukan seni. Adapun manfaat seni dalam Islam ini sangat penting ya, karena Islam itu sejalan dengan seni. Islam sendiri itu menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran. Seni itu kan keindahan, kehalusan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka seni dalam Islam itu sangatlah penting. Tentu seni yang dimaksud di sini adalah seni Islam, yaitu seni yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, akhlak yang mulia, budi pekerti, bukan seperti seni-seni menyampingkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai akhlak dan lain-lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Grup Samrah atau Hadrah dari santri di Pondok Pesantren Rubatul Khairat Donggala hanyalah satu dari sekian grup Samrah di daerah ini. Masih banyak grup musik yang berasal dari Timur Tengah yang cukup aktif di Kabupaten Donggala. Di bawah asuhan Ustadz Salim Khair MA, grup Samrah yang dimiliki oleh Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Tolibu Husnah di Maleni, Kecamatan Banawa,
juga selalu menjadwalkan kegiatan musik religi secara rutin. Selain untuk menanamkan pesan moral tentang nilai-nilai dan ajaran Islam, melalui kegiatan rutin Samrah ini, santri diharapkan akan lebih mencintai musik yang bernuansa Islami. Ini merupakan musik tradisional yang kita kenal dengan motif hadroh. Ini zaman Rasulullah itu sudah ada ketika Rasulullah datang di kota Madinah. Namanya juga hadroh, itu dari bahasa Arab hadroh, hadir. Cuma dengan perkembangan musik yang cukup luar biasa, musik ini mulai tersisih. Makanya kami dari Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Thalibul Husna mencoba menghidupkan kembali alat musik tradisional yang kita kenal dengan hadroh. Ini orang Sulawesi Tengah namanya samrah, kurang lebih saja. Cuma ada teknik yang harus dikuasai. Yang pertama itu namanya ada rebana. Ada 4 ini Pak. Basicnya ada 4, 6 tidak apa-apa, 8 apa, tapi paling tidak 4. Ada namanya pukulan 1 dan pukulan 2. Ada namanya ini tam. Nah, ini tam. Kemudian ada namanya bass, coba pukul bass. Nah, ada darbuka, coba pukul darbuka. Nah, ada cukup. Nah, tapi yang utama itu adalah rebana Pak. Ini namanya, kalau musik kita ini namanya model Al-Banjari. Ada 2 model pukulan. Yang pertama pukulan 1. Coba Ustaz Rizal dipukul pukulan 1. Nah, ini pukulan model 1. Itu model pukulan 1 Pak. Kemudian dikombinasi dengan pukulan 2. Ini istilahnya orang Jawa namanya pukulan lanang dan pukulan wedok. Ini pukulan 2. Coba Ustaz Rizal. Nah, ini pukulan 2. Itu pukulan 2 Pak. Jadi pukulan 1 dengan pukulan 2 itu kita kombinasikan sehingga mengeluarkan bunyi yang teratur. Nah, coba kita satukan jadi 1. Pengelola Taman Pendidikan Al-Quran TPA Thalibul Husna Maleni, Kecamatan Banawa, juga bertekad terus melestarikan dan membumikan budaya dan seni yang berasal dari Timur Tengah ini. Itu pukulan 1-2. Jadi ada aturan pakem yang tidak boleh dilanggar bagi pemain hadroh. Jadi harus mengasuh betul pukulan 1 dengan pukulan 2. Istilahnya kalau orang Jawa itu pukulan lanang dengan pukulan wedok. Regenerasi terlihat dengan adanya beberapa kelompok grup samra atau hadrah di tempatnya sesuai tingkatan umur, dari anak-anak hingga remaja. Ini Marawis ini saya kenalkan tahun 2010 sampai sekarang. Dan itu insya Allah masih eksis, dan sampai sekarang juga kami ini masih melakukan pembinaan-pembinaan yang bersifat regenerasi. Supaya nanti kita sudah tidak ada di peredaran dunia ini, ada cerita tersendiri. Oh, ini loh hasil saya dapatkan ketika saya bina dari awal. Oleh karena itu, saya mengimbau bagi saudara-saudara kita yang berdakwah fastabiqul khairat, ud'u ila sabi rabbil hikmah. Jadi berdakwah dengan hikmah. Kalau bisa istilahnya lewat bidang kesenian, apa salahnya? Tapi jangan serta-merta kita terus saudara-saudara kita, berdakwah lewat seni itu hukumnya haram. Tapi dalam hal ini saya ulangi lagi, saya melihat dari segi maqasidul manfaat. Kalau manfaatnya itu lebih besar, maka kesenian itu boleh kita pakai dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Mendalami pesan moral dalam setiap pertunjukan ataupun persembahan seni dan budaya yang bernuansa Islami, seperti yang diawali oleh Wali Songo atau 9 wali di abad ke-14 silam, sebagai salah satu media dakwah hingga kini, diharapkan akan membangun umat dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Sang Pencipta. Sejak beberapa abad yang lalu, praktik seni dalam penyebaran dakwah Islam sudah dilakukan oleh para ulama. Hingga saat ini masih terus diajarkan kepada para generasi muda Islam. Kesenian gambus dan samrah yang dilestarikan sebagai media dakwah Islam di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ini dilakukan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan harapan bahwa setiap syair dan lirik yang dibacakan mengandung ajakan kepada seluruh masyarakat dan mengandung pesan Islami yang dapat tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini perjalanan saya untuk Jejak Islam. Sampai bertemu di Jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.